Duh, PA212 gelar aksi bela Islam di kantor Menak Gus Yakut. Warganet pecinta nasi bungkus keluar sarang. Kalau mereka mau mendemo silahkan, tidak ada masalah. Yang jadi permasalahan saya adalah ancaman dia bahwa ini seolah-olah penodaan agama. Mereka mengatakan membela Islam. Aneh bin ajaib. Yang dipermasalahkan oleh Novel Bakmumin dan kelompoknya seolah-olah Gus Yakut Menteri Agama ini menista agama, menodai Islam. Ini kebablasan. Khilafah, 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 khilafah. Takbir katakan. Dianalogikan dengan suara gonggongan anjing, pantas atau tidak? Tidak. Kurang keras, pantas atau tidak? Tidak. Layak atau tidak? Tidak. Bagus atau tidak? Tidak. Makanya udah saya minta Menteri Agama kalau usahanya bohong, udah tobat kepada Allah, saudara. Kita minta tobat kepada Allah. Orang-orang yang memang sedemikian terbelakang cara berpikirnya, apakah karena edukasinya rendah, apakah karena memang selama ini tidak pernah diajarkan untuk berpikir sehat oleh guru-gurunya, oleh ulama segala macam, yang kemudian menjadi pejuang-pejuang militan. Nah, dalam hari ini memang menjadi kewajiban kita barangkali untuk terus mengedukasi agar orang-orang semacam ini suatu kali akan tercerahkan. Mungkin tidak sekarang, tapi pelan-pelan. Tapi kalau kita diamkan, seperti saya katakan tadi, kalau ulamanya tidak bicara, ya akan terus begitu. Persaudaraan Alumni atau PA212 berencana akan menggelar demo bela Islam di Kementerian Agama hari ini, Jumat 4 Maret 2022. Aksi tersebut merupakan bentuk tuntutan agar kasus dugaan Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Qomas segera diproses. Dilansir dari sejumlah media, Wasekjen PA212 Novel Bakmumin mengirim poster berisi sejumlah tuntutan. 1. PA212 meminta Gus Yakut mundur dari Menak. 2. Pihak berwajib diminta melakukan memproses dan mempenjarakan penoda agama. 3. Gus Yakut diminta menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Islam. Terkait rencana gelar aksi di Kemenak tersebut, tampaknya banyak warganet yang bereaksi. Gusman @Yakut Cikomas, kami mohon sediakan nasbung plus 1 botol kencing onta. Persaudaraan Alumni atau PA212 dan sejumlah organisasi masyarakat Islam lainnya dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kemenak pada hari ini setelah ibadah salat Jumat. Gerombolan kadrun pecinta nasbung keluar dari sarangnya setelah junjungannya bersabda, WKWKWK, cair nih duit dari Bohir busuk buat bayarin demo kadrunista. Demikian ujar netizen. Sampah mengatasnamakan agama. Demikian ujar netizen lainnya. PA212 bakal demo Menak Yakut. Bertaubatlah pada Jumat 4 Maret 2022. Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 akan menggelar aksi bela Islam di kantor Kementerian Agama DKI Jakarta. Upaya menggelar aksi bela Islam itu dilakukan untuk mendesak Menteri Agama Yakut Holil Qomas mundur. Ada sejumlah tuntutan yang tertera dalam poster aksi bela Islam pada Jumat 4 Maret 2022. Di antaranya yaitu 1. Penjarakan penoda agama, 2. Mundur dari Menak, 3. Bertaubatlah. Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif mengatakan aksi ini terkait pernyataan Menak beberapa waktu lalu. Ya, kata Selamat membenarkan pada Rabu 2 Maret. Sementara itu, Wasekjen PA212 Novel Bakmumin membenarkan rencana aksi bela Islam tersebut. Insya Allah dalam pekan ini 212 akan menggelar aksi bela Islam melawan penista agama di depan Kemenak. Demikian kata Novel. Selain mendesak Presiden Jokowi memecat Yakut, pihaknya juga tengah mempersiapkan upaya pelaporan ke Barreskrim Polri. Ex-pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab bereaksi keras atas pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang menganalogikan pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukumnya Aziz Yanuar yang baru melakukan pertemuan dengan HRS di Rutan Barreskrim Polri pada Jumat 25 Februari kemarin. Sebelumnya, pelaksana tugas atau PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama atau Kemenak, Tobib Al-Ashihar, menegaskan bahwa Menteri Agama Yakut Holil Qomas sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Pemberitaan yang mengatakan Menak membandingkan dua hal tersebut adalah sangat tidak tepat.
Menak sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing, tapi Menak sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Demikian kata Thabib Al-Asyhar dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis 24 Februari. Menurut Thabib, saat ditanya wartawan tentang surat edaran atau SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dalam kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Menak menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi. Sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya. Maka beliau menyebut kata misal yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat muslim tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu, di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Demikian jelasnya. Jadi Menak mencontohkan suara yang terlalu keras apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara, perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat muslim yang mayoritas justru menunjukkan toleransi kepada yang lain, sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Demikian tuturnya. Menak, lanjut Thabib, tidak melarang masjid dan musola menggunakan pengeras suara saat azan, sebab itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang Menak terbitkan hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Jadi yang diatur bagaimana volume speaker tidak boleh kencang-kencang 100 desibel maksimal. Diatur kapan mereka bisa mulai gunakan speaker itu sebelum dan setelah azan. Jadi tidak ada pelarangan, demikian tegasnya. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak 1978 dalam bentuk instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Demikian tandasnya. Rektor UIN Surabaya sebut pernyataan Menak soal azan di framing. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atau UINSA, Masdar Hilmi menyampaikan bahwa sebetulnya tidak ada yang salah dari pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau soal aturan pengeras suara atau toa di masjid dan musola. Kontroversi dan polemik terjadi karena ada pihak-pihak tertentu yang mereduksi pernyataan Menak sehingga seolah-olah muncul narasi yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Pernyataan Menak Yakut sebenarnya tidak salah, tapi ada narasi yang banyak terpotong. Demikian kata Masdar dalam konferensi pers menyikapi polemik SE pengaturan toa masjid di kampus UINSA Surabaya, Jawa Timur. Sebagai mayoritas, kata Masdar menjelaskan pernyataan Menak acap kali sejumlah kelompok muslim merasa tidak mau diatur dalam hal pengeras suara, baik di masjid maupun di musola. Dalam posisi mayoritas, kita ini seperti tidak ada lawan, sehingga ketika ada 1-2 orang non-muslim, kita abaikan itu satu hal. Demikian ujar Masdar. Gus Yakut ngomong soal gonggongan anjing. Kalau kita berada di tengah mayoritas non-muslim di Bali misalnya, sedikit atau banyak kadang-kadang akan muncul sikap-sikap kita. Ini anjing sangat mengganggu. Kalau itu dipahami secara panjang lebar, kita bisa memahami. Demikian ujar Masdar. Menurut Masdar, pemahaman seperti itulah yang absen sehingga narasi yang disampaikan Menak kemudian terpotong atau bahkan sengaja direduksi dan diframing oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga yang terbangun seolah-olah Menak membandingkan antara pengeras suara azan di masjid dan musola dengan gonggongan anjing. Akhirnya salah paham dan kemudian lari ke ranah publik dan diframing oleh pihak-pihak tertentu bahwa Menteri Gus Yakut menganalogikan suara azan dengan suara anjing. Demikian terang Masdar. Terpisah, Wakil Wali Kota Aulia Rahman justru mengkritik pernyataan Menak Yakut. Ia meminta sang menteri berbicara dengan kapasitasnya dan jabatannya. Azan merupakan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat bagi umat Islam dan itu sudah berjalan sejak zaman Rasulullah SAW. Demikian sebut Aulia. Aulia mengungkapkan bahwa suara azan itu harus kuat dan keras agar dapat didengar dan menyadarkan kita umat muslim untuk segera mungkin melaksanakan ibadah melaksanakan ibadah salat wajib setiap harinya. Namun alangkah sedih dan kecewanya kami selaku umat Islam jika suara azan itu harus dibanding-bandingkan dengan suara hewan. Demikian ujarnya. Politikus Gerindra itu mengatakan seharusnya jikalau yang disampaikan Menteri Agama itu bertujuan untuk mempermudah penjelasan
Terkait speaker, gunakanlah analogi bahasa yang sesuai dan pas, bukan sebaliknya.